Selamat datang di channel Gopal Bulet. Salam hobi. Oke, kali ini saya akan membagi tips memelihara sulcata, khususnya sulcata yang masih bayi dan masih kecil. Oke, di sini kurang lebih jam 7. Langitnya agak mendung ya, nggak mendung sih, itu cuma berawan, tapi tadi ada sinar. Nah, bagi teman-teman yang mau pelihara bayi sulcata atau sulcata, itu teman-teman bisa persiapkan dulu tempatnya atau kandangnya. Itu yang paling penting sebelum teman-teman beli sulcatanya. Oke, karena jujur dibanding sulcatanya, perlengkapannya itu jauh lebih mahal kalau menurut saya ya. Oke, nah saya ini tinggal di daerah pegunungan ya, bisa teman-teman lihat kemarin juga video-video di remote control sebelumnya itu daerah dingin ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman nggak usah khawatir, karena meskipun dipelihara di mana aja gitu ya, asalkan kita merawatnya tepat, insya Allah kura-kura yang kita pelihara itu bakal tetap aman. Nah, ini ada 3 sulcata saya, sulcata pribadi, ini rawatan sudah 2 tahun. Nah, sepengalaman saya sebelumnya juga saya pernah merawat sulcata sama 3 ekor juga. Saya selalu pelihara di ganjil ya teman-teman. Kalau nggak 3, 5 itu. Sebelumnya saya pelihara 5, itu karena keperluan mendadak sudah saya jual. Nah, yang sebelumnya itu saya pelihara dari bayi sampai ukuran kurang lebih ada yang 33 cm, ada yang 20 cm. Nah, untuk yang sekarang ini udah pelihara 2 tahun, hampir 2 tahun, maaf. Hampir 2 tahun, itu ada yang ukurannya lumayan ini. Saya belum ukur lagi ya. Nanti saya pastiin lagi. Tapi kurang lebih ini terakhir kali diukur itu 18 cm, ada yang 15, ada yang 15,5. 15,5, 15, 18. Nanti saya pastiin lagi. Nah, tipsnya adalah pertama, kalau misalkan teman-teman pelihara di daerah dingin gitu, pastiin bahwa saat mau merendam atau menjemur di outdoor, pastiin teman-teman itu suhunya nggak terlalu dingin. Dalam artian tunggu si suasananya nggak berangin seperti sekarang ini, nggak berangin ya. Nggak berangin, terus udaranya juga nggak udara yang dingin banget. Nah, teman-teman boleh, biarpun sinarnya masih sedikit gitu, teman-teman boleh rendam kura-kuranya. Nah, untuk lama rendamnya itu saya sih biasanya cuma 15 menit sampai 20 menit, tapi terkadang saya juga 1 jam. Itu tergantung si porsiran. Kalau misalkan dia kelihatan kering banget, itu agak lama berendamnya, dengan catatan sinarnya itu bagus. Nah, ini udah mulai tampak lagi ya teman-teman sinarnya. Oke. Kemudian untuk berendamnya sendiri teman-teman harus perhatiin, kalau misalnya teman-teman tinggal di daerah dingin seperti ini, teman-teman jangan terlalu sering merendam ya teman-teman. Seminggu maksimal 3 kali aja, karena sepengalaman saya lebih dari 3 kali itu pasti pilek. Nah, oke. Terus gimana kalau teman-teman ternyata pagi udah jam 8, udaranya masih dingin, terus masih mendung. Nah, ini teman-teman dia buang air kecil ya, berarti itu tandanya sehat. Kalau kura-kura teman-teman buang air kecil, buang air besar, itu tandanya sehat ya teman-teman. Nah, oke, lanjut ke topik tadi. Gimana kalau misalkan pagi-pagi tuh ternyata mendung, anginnya kencang, terus anginnya dingin. Nah, teman-teman bisa idein jemur di siang hari atau sore hari. Jadi nggak ada istilahnya kata lupa ngejemur gitu, kecuali teman-teman sibuk. Nah, kalau teman-teman sibuk, teman-teman harus pastiin kapan teman-teman bisa ngejemur si kura-kura ini. Nah, ini suhu airnya juga dingin ya teman-teman, tapi nggak masalah teman-teman. Kecuali teman-teman baby banget, itu yang ukuran kecil, bener-bener baby gitu ya, yang biasa dijual di pasarnya itu paling 5 sentian. Nah, itu teman-teman harus air hangat diusahain ya, karena ini udah ukuran belasan senti, jadi udah aman teman-teman. Gitu. Nah, oke, itu untuk seputar ngejemur. Kalau misalkan udah 15 menit,
teman-teman bisa angkat di outdoor. Kalau saya sih biasanya pagi sampai siang atau sampai sore itu outdoor, terus sore lanjut ke malam itu lanjut di indoor. Nah, oke teman-teman, udah gitu ini airnya bisa jadi pupuk ya teman-teman, jadi bisa disiramin ke tanaman. Kalau saya sih selalu nyiramin ke pohon jeruk saya. Oke, setelah direndam langsung kasih si cesin. Di sini cesin murah banget ya teman-teman. Di sini cesin murah banget, itu 3.000 udah bisa dapat sekilo. Dipilih ya teman-teman, kalau misalnya cesinnya udah jelek itu usahain dibuang aja, jangan dipaksa dimakanin, kasihan ya teman-teman, jangan sampai kita menyiksa peliharaan kita. Oke, segini cukup untuk 1 kali makan. Nah, untuk pemberian pakannya biasanya saya memberikan sehari 2 kali. Pagi itu seperti ini, kalau sore itu sedikit aja ya teman-teman. Nah, biasanya saya itu enggak cuma ngasih segini doang ya teman-teman. Biasanya maksudnya bukan cuma satu jenis doang teman-teman. Biasanya saya campur triple. Itu biasanya yang pokoknya itu selada keriting ya teman-teman, atau selada air juga nggak apa-apa. Selada keriting, pakcoy atau cesin. Nah, satu lagi itu yang berair, bisa tomat, bisa juga timun teman-teman. Itu biasanya saya memberikan itu. Oke teman-teman, nah kalau misalnya teman-teman itu kura-kuranya masih kecil, istilahnya masih di bawah 20 cm, apalagi bayi, kalau misalnya teman-teman mau di outdoor, jangan lupa teman-teman ya, dikasih si kurungan teman-teman. Kurungannya bisa bebas, terserah. Dulu itu saya pakai kontainer yang sebesar ini ya teman-teman dulu. Nah, dulu saya pernah pakai kontainer sebesar ini. Nah, atasnya itu dikasih si kawat, bisa seperti ini ya teman-teman. Ini alas di kandang itu bisa pakai ini. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman simpan di outdoor itu rawan teman-teman. Rawan pertama kucing, atau kalau misalnya teman-teman kayak misalnya di daerah pedalaman kayak gini itu kadang ada anjing teman-teman, anjing liar. Nah, makanya teman-teman kalau misalnya di outdoor itu wajib ditutup ya teman-teman, tapi harus dikasih si ruang udara yang cukup. Makanya teman-teman kalau misalnya di kontainer seperti tadi itu pakai si penutupnya yang seperti kawat ram atau kayak gini juga bisa ya teman-teman, di atasnya jadi bisa begini, nanti ditaruh disimpan. Nah gitu, itu buat ngehindarin si kura-kuranya diambil atau dicuri sama kucing teman-teman. Biarpun mereka belum bisa makan, istilahnya kalau misalnya yang di bawah 20 cm bisa 11 cm 15 cm itu kucing nggak bisa makan ya teman-teman, tapi itu kemungkinan dibawa teman-teman. Saya pernah itu dibawa, untungnya masih terselamatkan teman-teman dan nggak ada luka teman-teman. Tapi itu bukan kura-kura yang ini ya teman-teman, kura-kura yang sebelumnya saya. Oke. Nah, kamu kalau bisa teman-teman jangan cuman kalau misalnya rumahnya rawan nih kayak saya pinggir jalan gitu ya. Nah, kalau bisa itu digembok teman-teman. Digembok, karena selain kucing sama anjing itu banyak orang-orang yang jahil teman-teman. Nyuri atau jahil gitu. Ya, pokoknya banyak lah macamnya ya teman-teman, mungkin paham gitu ya. Oke, itu tips kalau misalnya teman-teman taruh kura-kuranya di outdoor teman-teman. Nah, itu iguana saya lagi berjemur ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja tips dari saya. Ini ada beberapa klip sama foto-foto kura-kura saya ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa menyaksikan, bisa menikmati si foto-foto atau video klip kecil kura-kura saya teman-teman.
Nah teman-teman, kalau misalkan udah terik gini, jangan lupa ya teman-teman untuk ngasih si tempat berteduh seperti ini teman-teman contohnya ya. Jadi harus ada spot dimana yang terkena sinar dan yang teduh juga teman-teman. Nah nanti kalau misalkan teman-teman mau sampai sore, sesekali itu bisa disiramin air ya ke bawahnya ya teman-teman, jangan ke kura-kuranya teman-teman. Bahaya kalau misalkan kena kura-kuranya, soalnya statusnya kan kura-kuranya lagi anget nih badannya nih, terus disiram air yang dingin, itu bisa jadi masalah teman-teman. Nah makanya nanti kalau misalkan teman-teman mau dijemur dari pagi sampai sore, itu jangan lupa sesekali disiram bawahnya menggunakan air teman-teman, biar kelembabannya tetap terjaga teman-teman. Untuk kali ini mungkin itu aja tips part satunya kali ya, kita bikin part 2 nya kali ya untuk setting kandang tentunya. Oke, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanya, langsung aja ketik di kolom komen, atau bisa DM IG saya ya teman-teman, di gopal_bulet. Like jika suka, dislike jika tidak suka, share bila bermanfaat. Terima kasih.